Shalom semua, shalom Pak, shalom teman-teman. Perkenalkan, saya Cecilia Yulisanti Berpane. Saya berasal dari kelas 12 MIPA 1. Kali ini saya akan menampilkan tugas praktik agama saya, yaitu khotbah. Sebelum saya memulai khotbah, ada baiknya saya berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kehadirat-Mu Tuhan Yesus, karena Engkau masih menyertai kami hingga pada saat ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi saya akan memberitakan firman-Mu, berkatilah firman-Mu ini Tuhan, agar dapat lancar, agar dapat menjadi pedoman di dalam kehidupan kami dan dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, urapilah kami dengan tangan Roh Kudus-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Shalom semua. Jadi pada pagi hari ini saya akan mengangkat tema, saya akan berbicara mengenai satu pokok utama yang sangat penting di dalam kekristenan kita, yang mungkin saja atau sering sekali tidak kita sadari, atau kita menganggap biasa saja, atau kita menganggap remeh saja. Tapi tema ini sangat penting sekali karena hal ini dapat memisahkan hubungan kita dengan Tuhan kita. Temanya ialah jangan takut, Tuhan beserta kita. Sebelum itu, mari kita buka nats Alkitab kita dari 2 Timotius 1 ayat 7. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Baik teman-teman semua, jadi ketakutan inilah yang menjadi sumber atau dasar utama yang menimbulkan berbagai macam dosa, yang membuat banyak setiap orang yang melakukan hal dosa, yaitu karena rasa ketakutan di dalam hati mereka, dalam diri mereka. Yang membuat mereka karena rasa takut, mereka banyak yang berpindah untuk pergi ke dukun, untuk meminta cari tahu bagaimana sebenarnya penyelesaian dari masalah yang mereka hadapi. Maka dari itu mereka pun pergi ke dukun. Kemudian mereka banyak yang pergi ke paranormal karena mereka bingung bagaimana sebenarnya jalan kehidupan mereka nanti. Maka dari itu mereka pergi paranormal, mungkin mereka bingung bagaimana sebenarnya perekonomianku di tahun nanti, apakah baik saja atau ada keterpurukan, atau bagaimana universitas yang ku inginkan apakah tercapai di tahun ini ataukah di universitas yang lainnya. Ternyata banyak sekali orang yang pergi ke paranormal untuk mencari tahu. Padahal sebenarnya jalan kehidupan kita ini bukanlah ditentukan oleh paranormal tersebut. Padahal yang menentukan adalah Tuhan kita sendiri, ialah yang memegang kehidupan kita mulai kita dari dalam kandungan hingga kita di maut nanti. Tapi kita seringkali bertanya-tanya, kenapa sih orang masih banyak yang pergi atau mereka pindah haluan ke hal-hal mistis, mereka tetap pergi ke dukun atau ke paranormal? Jadi jawaban sederhana mereka itu ialah sebab mereka mengatakan bahwa kami tidak dapat menghadapi kehidupan kami. Kami tidak dapat menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi oleh kami. Dan dengan mereka bingung, mereka takut bagaimana cara menghadapinya, maka mereka pun mencari jalan satu-satunya, yaitu adalah pergi ke hal-hal negatif seperti dukun atau paranormal. Padahal mereka tahu sebenarnya hal-hal tersebut adalah hal yang tidak dibolehkan oleh Tuhan. Contoh lainnya itu adalah seperti korupsi. Tingkat korupsi yang di Indonesia ini terus selalu tinggi, mulai dari dulu hingga sekarang tetap tinggi. Di lingkungan sekolah pun banyak sekali kegiatan-kegiatan kecil yang menimbulkan kegiatan korupsi di kemudian harinya. Contohnya ini ya teman-teman, ini masih contohnya ya. Contohnya bendahara kelas kita yang memegang uang kas kelas kita, padahal teman-teman sudah mengumpulkannya kepada dia. Padahal suatu hari dia tiba-tiba diam-diam mengambil sedikit demi sedikit uang kas tersebut secara diam-diam dan tidak mengembalikannya dan tidak memberitahukan kepada teman-teman juga.
yang hal tersebut merupakan hal dari korupsi atau mencontek saat ujian. Hal itu juga merupakan korupsi yang dari kecil hingga besar dapat mengacaukan, dapat menjerumuskan kita ke hal yang negatif, yang dapat membuat kita mendapatkan hukuman seperti kita mendapatkan ganjaran penjara, bahkan kita mendapatkan hukuman mati. Hal itulah karena rasa ketakutan itulah mereka melakukan hal-hal korupsi. Hal tersebut ya teman-teman. Dan contoh lainnya itu adalah di dalam dunia bisnis. Dalam dunia bisnis ini sering sekali kita dengar istilah yang saling sikut lah, yang saling fitnah lah, yang saling curang lah. Dari jawaban-jawaban orang yang melakukan hal tersebut, mereka mengatakannya seperti ini. Karena mereka tidak berani untuk menghadapi kenyataan hidup, untuk bertanding secara sehat dengan lawan bisnisnya, atau mereka berkarir secara sehat. Mereka menginginkan saat memulai bisnis, mereka ingin langsung cepat mendapatkan laba. Padahal sebenarnya dari mulai awalnya itu kita harus memulai secara runtut, secara giat untuk dapat menghasilkan yang terbaik dalam bisnisnya. Bukan dengan cara menghalalkan segala cara untuk dapat menghasilkan laba yang gede, menghasilkan bisnis kita yang keren, yang dikenal oleh semua orang. Hal tersebutlah yang membuat mereka merasa takut. Mereka tidak bisa menjalani kehidupan ini karena mereka memiliki kekurangan dari ini, dari hal ini, bahkan dari hal itu tersebut. Jadi, saya dapat simpulkan bahwa ketakutan ini adalah suasana yang paling menyenangkan bagi setan. Mengapa saya mengatakan itu? Karena setan berusaha untuk menaruh ketakutan di dalam hidup kita, dalam hidup setiap orang, karena dengan ketakutan inilah setan tersebut dapat dengan mudah mempengaruhi kehidupan kita, dapat membuat kita jauh dari Tuhan. Sebab Tuhan kitalah adalah Allah yang memberikan keberanian di dalam hidup kita, yang membuat kita tidak perlu hidup di dalam rasa ketakutan, tidak perlu melakukan hal-hal yang negatif, membuat kita menghafalkan segala cara dengan hal tersebut, karena kita memiliki Tuhan yang selalu beserta kita, yang selalu menopang kehidupan kita. Contoh lain lagi nih teman-teman, sering sekali kita menjumpai atau mendengar anak-anak zaman sekarang, anak-anak di usia kita sekarang mungkin, yang telah melakukan hubungan seks di luar pernikahan mereka. Saat ditanya pada saat pelayanan konsultasi di gereja, mereka ditanya apakah yang kami lakukan ini salah. Mereka pun menjawab, iya kami tahu kalau yang kami lakukan ini salah. Tapi saya tetap melakukan ini karena saya takut kehilangan oleh pasangan saya, kekasih saya. Padahal teman-teman, sebenarnya yang menentukan siapa jodoh kita nanti itu bukanlah mulai dari kita, dari SMP saja deh saya pacaran, makanya itu adalah jodoh saya, bukan ya teman-teman. Jadi yang menentukan jodoh kita itu ialah Tuhan kita nanti. Mungkin saja kita dapat mendapatkan jodoh kita itu pada saat kita kerja, atau bahkan pada saat kita kuliah ya teman-teman. Hal itulah yang membuat mereka karena takut, mereka pun melakukan hal-hal yang negatif yang merupakan hal-hal yang tidak disenangi oleh Tuhan. Kita balik lagi di dalam ayat yang ke-7 dalam nats Alkitab yang saya baca tadi itu menjelaskan bahwa sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi teman-teman, ada banyak orang yang menganggap bahwa ketakutan itulah manusiawi atau kekurangan natural manusia. Padahal sebenarnya bukan. Padahal ketakutan itu adalah kita sendiri yang menimbulkannya, kita sendiri yang menciptakannya. Kita balik lagi di dalam Alkitab yang menjelaskan mengenai ketakutan di dalam Alkitab teman-teman. Yang pertama ialah ketakutan adalah hal yang hakiki di dalam diri manusia ketika manusia jatuh di dalam dosa. Maka dari itu di dalam Alkitab Tuhan tidak pernah memberikan atau mendatangkan roh perbudakan yang membawa kita di dalam ketakutan, tetapi Tuhan selalu membawa kita ke roh yang mengakui kasih karunia Bapa kepada kita.
Tuhan tidak pernah menciptakan roh ketakutan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itulah, Adam tidak pernah mendapatkan rasa ketakutan saat ia berada di Taman Eden. Tapi ketakutan pertama yang mendatangi manusia itu ialah saat manusia mengambil, memetik buah yang kita sudah tahu bahwa itu dilarang, tapi tetap mengambilnya dan saat dan ia pun memakannya. Dan saat itu mereka mendengarkan jejak kaki Tuhan yang mendekati mereka. Karena mereka mendengarkannya, mereka pun takut dan mereka pun lari dan mereka pun bersembunyi. Hal itulah yang merupakan hal pertama ketakutan yang mendatangi Tuhan, sesuatu yang menjengkelkan bagi manusia. Jadi teman-teman, bagi kita, jika kita hidup di dalam dosa, jangan pernah bermimpi untuk dapat hidup terlepas dari ketakutan. Atau kita contohnya belajar bela diri nih, atau belajar kungfu, atau belajar taekwondo. Maka dari itu kita menganggap, aku bebas kok dari takut. Padahal bukan ya teman-teman. Tapi kita harus selalu berandalkan Tuhan. Maka dari situlah kita dapat terbebas dari segala ketakutan. Sebab teman-teman, ketakutan itu ialah bagian yang hakikat lekat di dalam diri manusia ketika manusia jatuh di dalam dosa. Jadi, jika kita diselamatkan oleh darah Kristus, jika kita sudah benci akan segala dosa dari segala ketakutan, atau kita meninggalkan dosa-dosa lama kita, dan kita mau berjalan ke jalan kebaikan Tuhan, ke jalan kebenaran Tuhan, maka kita tidak seharusnya hidup di dalam rasa ketakutan yang menyelimuti hati kita. Kita harus percaya, Tuhanlah penolong kita, Tuhan beserta di dalam kehidupan kita. Tentu kita tidak akan mendapatkan rasa takut dalam hidup kita ini. Lanjut lagi, poin kedua itu ialah ketakutan adalah roh yang bukan dari Tuhan. Jadi teman-teman, saya ingin bertanya nih, apakah teman-teman mau hidup nih dari roh yang bukan dari Tuhan? Tentu teman-teman mengatakan no way, bukan? Tidak mau, no way. Jadi dari jawaban-jawaban tersebut tentu dapat mengartikan bahwa seburuk itulah sebenarnya ketakutan. Jadi itulah saatnya kita katakan kepada Tuhan kita, Tuhan bebaskan aku dari segala ketakutan yang menyelimuti hatiku. Di dalam Alkitab juga berkata, roh yang di dalam kita ini ialah roh kudusnya, roh kudus Tuhan. Lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. Kenapa kita perlu takut? Kenapa kita perlu cemas? Kan kita sudah memiliki Tuhan, Tuhan maha besar, Tuhanlah pengharapan kita, Tuhan yang beserta di dalam kehidupan kita teman-teman. Jadi bagi kita tidak perlu takut dan kita tidak perlu cemas dalam hidup ini teman-teman. Dan kita harus teguhkan, kita harus memiliki prinsip berpikir kita ini, bangkitkan iman kita mulai dari hari ini hingga selama-lamanya dan katakan dengan secara tegas, Tuhan bebaskan aku dari segala ketakutan yang menyelimuti aku. Serta teman-teman, jika dibaca dari Alkitab ini, dalam Alkitab ini berkata, Allah turut beserta dalam kehidupan kita, bekerja sama dalam segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi kita, yang mengasihi Dia juga. Baik teman-teman, jadi intinya kita dalam kehidupan ini kita tidak boleh merasa ada rasa ketakutan, tapi kita harus selalu bergumul kepada Tuhan. Kita harus selalu berpengharapan kepada Tuhan. Jika kita memiliki masalah, jangan takut, tapi kita serahkan kepada Tuhan, karena ialah jalan keluar yang terbaik bagi kehidupan kita. Kita harus berpengharapan kepada Dia, karena Tuhanlah beserta di dalam kehidupan kita. Baik teman-teman, itulah khotbah pada pagi hari ini bagi kita semua. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kehadirat-Mu Tuhan, karena Engkau masih menyertai kami hingga pada saat ini. Tuhan, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, kami telah mendengarkan ya Tuhan, kami telah menangkapnya bahwa kami tidak boleh takut di dalam kehidupan ini, dan kami harus selalu percaya, selalu mengandalkan-Mu Tuhan, selalu berpengharapan kepada-Mu, sebab Tuhan selalu beserta di dalam kehidupan kami ini. Tuhan, hanya kepada-Mu lah kami memohon, berkatilah kami,
mulai dari awal hingga akhirnya ya Tuhan, terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Shalom semua, terima kasih.